Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ganjar Muhammad Ganeswara. Kali ini kita akan belajar pokok bahasan ketiga, yaitu tentang tinjauan historis Pancasila dengan sub pokok bahasan yang pertama adalah hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan dan pembukaan UUD NRI tahun 1945, dan yang kedua adalah penjabaran Pancasila dalam UUD NRI tahun 1945. Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 mempunyai hubungan dalam dua aspek, yaitu aspek kesejarahan dan aspek kemakmuran. Hubungan aspek kesejarahan yaitu bahwa riwayat singkat perumusan dan kesepakatan Pancasila bersamaan dengan perumusan naskah proklamasi dan UUD NRI tahun 1945 yang dilakukan oleh para tokoh perjuangan kemerdekaan dan pendiri negara Republik Indonesia yang tergabung dalam BPUPK dan PPKI dari tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 18 Agustus 1945. Hubungan aspek kemakmuran yaitu bahwa rumusan Pancasila tercantum dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang merupakan pokok kaidah negara fundamental. Dengan demikian, Pancasila mempunyai hakikat, sifat, dan kedudukan serta fungsi sebagai pokok kaidah negara fundamental yang menjalankan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara RI yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan Pancasila sebagai dasar negaranya dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebagai hukum dasar tersebut merupakan puncak perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hubungan pembukaan UUD NRI 45 yang memuat Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian pembukaan UUD NRI tahun 45 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh UUD NRI tahun 45. Sedangkan hubungan organis berarti pembukaan dan batang tubuh UUD NRI tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan dijabarkannya pokok-pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh UUD NRI tahun 1945. Maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi telah menjadi hukum positif. Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, Pancasila tidak ditulis secara resmi, tetapi merupakan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam jiwa Indonesia semenjak zaman dahulu. Nilai-nilai luhur bangsa itu tumbuh dan berkembang dalam pola budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Pancasila secara tertulis resmi dalam kehidupan bangsa dan negara disusun dan disepakati pada saat menjelang proklamasi dan sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan. Riwayat singkat perumusan dan kesepakatan Pancasila adalah bersamaan dengan perumusan naskah proklamasi dan Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh para tokoh pejuang kemerdekaan dan pendiri negara Republik Indonesia yang tergabung dalam BPUPK dan PPKI dari tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 18 Agustus 1945. Naskah proklamasi yang disusun merupakan jiwa atau intisari dari naskah proklamasi yang disusun sebelumnya, yang merupakan uraian singkat dari mukadimah UUD 1945 yang telah disahkan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Sedangkan pembukaan UUD NRI tahun 1945 itu sendiri merupakan penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara diawali dengan dibentuknya Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dengan Ketua Dr. KRT Radziman Widyodiningrat, Ketua Muda RP Suroso, anggotanya sejumlah 60 orang. BPUPK mengadakan sidang 2 kali, yaitu sidang pertama mulai tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan sidang kedua mulai tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada tanggal 22 Juni 1945, anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan mengadakan pertemuan untuk membahas pidato-pidato dan usulan-usulan mengenai dasar negara yang telah menjadi pembahasan dalam Badan Penyelidik. Penjabaran Pancasila dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dapat kita pahami dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945, mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pembukaan mengandung 4 pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam pasal-pasal. Keempat pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut. Pokok pikiran pertama berintikan persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua berintikan keadilan sosial, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pokok pikiran ketiga berintikan kedaulatan rakyat, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran keempat berintikan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan adil dan beradab. Penjabaran pokok keempat, pokok pikiran pembukaan ke dalam pasal-pasal UUD NRI 45 mencakup 4 aspek kehidupan bernegara, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang disingkat menjadi Polexosbudhankam. Aspek politik dituangkan dalam pasal 26, pasal 27 ayat 1, dan pasal 28. Aspek ekonomi dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34, aspek sosial budaya dalam pasal 29, pasal 31 dan pasal 32. Aspek pertahanan keamanan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30.